Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Travel ID. Kali ini kita akan mengajak teman-teman semua berkunjung ke proyek MRT Jakarta fase kedua, teman-teman. Kita ini sedang berkumpul di lapangan IRTI Monas bersama kawan-kawan dari Indonesian Railway Media atau IRM. Bersama-sama sebanyak 20 peserta mengikuti audiensi dari MRT Jakarta bersama dengan media-media yang lainnya. Kebetulan kita satu rombongan dari IRM, Indonesian Railway Media. Teman-teman bisa follow Instagram ataupun Facebook dan akun IRM lainnya. Nah, kita bergerak ke pintu masuk ya teman-teman. Kebetulan ini kita bersama-sama dengan cukup tertib ya teman-teman. Jadi tidak bisa bergerombol gitu. Jadi jalannya kita selain ataupun berbaris. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Dan ini teman-teman di Silang Monas kebetulan yang di sisi depan gedung BI ya teman-teman ya. Di sini di bawah ini ada jalur trek MRT Jakartanya. Memang area ini tertutup untuk umum. Hanya area yang memiliki izin saja seperti kami yang bisa mengabadikan keadaan di dalam proyek MRT Jakarta fase kedua ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung, teman-teman harus mengikuti peraturannya. Teman-teman dapat membuka di Instagram dari MRT Jakarta tata caranya ya teman-teman. Dan minimal itu 20 orang. Jadi teman-teman kalau mau ke MRT Jakarta Project seperti kami, teman-teman harus ada yang koordinir gitu teman-teman ya. Oke, kita di gedung sentralnya ataupun tempat berkumpul ini di Silang Monas ya teman-teman ya. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa penjelasan dari salah satu public relation Mas Adi Nugroho yang nanti menjelaskan tentang kelanjutan dari MRT Jakarta fase kedua ini teman-teman. Ini di depan kami ada maket yang bisa teman-teman lihat di konten ini teman-teman. Nanti Mas Adi akan menjelaskan. Saksikan sampai selesai, jangan lupa subscribe ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang stasiun MRT Jakarta Monas. Sekarang berada di salah satu proyek stasiun MRT yang tergolong dalam kontrak package atau dalam konstruksi fase 2, yaitu CP201 kita kasih nama. Dan CP201 itu dari dua stasiun. Pertama di stasiun Monas dan stasiun Tamrin yang lagi proyek sekarang. Sedangkan di fase 2 sendiri itu terbagi 3 kontrak package, CP201, 202 dan 203. 201 itu untuk Monas dan Tamrin, 202 untuk Harmoni Sawah Besar Mangga Besar, 203 Glodok dan Kota. Nah saat ini progres untuk overall semuanya itu sekitar udah 43%. Tapi khusus untuk CP201 sendiri untuk Monas dan Tamrin itu sudah 86%. Jadi tergolongnya sudah hampir jadi ya, sudah ada berbentuk stasiun. Oke, sedikit menerangkan tentang stasiun. Stasiun Monas sendiri terdiri dengan panjang 266 meter. Panjang stasiun 266 meter, memiliki 2 lantai dengan kedalaman sekitar 18 meter ke bawah. Oke, lantai 1 terdiri dari ruang komersial area dan pet area. Lantai 2 masuk ke platform atau ke rel, ke kereta, lantai kereta.
dan terdapat 2 pintu masuk, yaitu di sisi utara ada di sebelah gedung Kominfo atau di deretan Kominfo dan Kementerian Pertahanan, dan satu lagi di kawasan Monas. Yang tadi mungkin kalian pada jalan ke sini itu lagi ada galian, nah itu kita lagi buat entrance 1. Oke, lagi buat entrance 1. Posisinya ada di sini. Posisi kita ada di sini. Nah, tadi yang teman-teman tadi lewatin itu entrance 1 yang nantinya jadinya akan seperti ini, kurang lebih. Dia sistemnya landai karena di kawasan Monas sendiri ada peraturan tidak boleh lebih tinggi 2 meter. Nah, karena mempromosikan supaya tidak menghalangi tubuh Monas. Nah, kalau di entrance 2 itu sama dengan entrance stasiun Monas yang fase 1 yang sudah ada. Nah, kenapa di sini cuma ada 2 entrance, sedangkan di stasiun lain yang sudah jadi itu ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Karena di sini kawasan ring 1 kita bersebelahan dengan Istana Negara, makanya dibatasi. Jadi hanya dua pintu masuk yang boleh dibuat, gitu, hanya yang boleh dibuat. Nah, di entrance 2 nanti ada jalan lagi untuk masuk ke stasiun sepanjang 175 meter, yang dimana nanti di sini kita pasang travelator. Nanti ada, karena cukup jauh ya, apalagi untuk disabilitas. Kita nanti adakan travelator yang kayak di bandara-bandara, gitu kan, dan travelator yang dimana sebenarnya bentukannya untuk disabilitas sih sebenarnya. Dan tetap ada eskalator di entrance 2, ada tangga juga ke bawah, ada lift juga, tapi hanya di entrance 2. Hanya di entrance 2A. Dan di stasiun Monas sendiri kita memiliki gardu sendiri, RSCC sendiri, listrik sendiri yang ada bertempatan di atasnya. Dan listrik ini nanti akan mensuplai stasiun-stasiun fase 2 dari Monas sampai dengan kota. Nah, kalau yang udah ada sekarang dari BHI sampai Lebak Bulus itu ada di Taman Sambas Blok M. Iya. Di Taman Sambas itu kita ada gardunya sendiri. Pusat listrikan MRT ada di situ. Ya, paling itu aja yang bisa saya jelasin. Mungkin ada yang mau tanya tentang fase 2 sebelum kita turun. Nah, itu tadi dijelaskan oleh VP Corporate-nya dari MRT Jakarta. Kalau MRT Jakarta ini kontrak package-nya terdiri dari 3 ya, 201, 202 dan 203. Yang terakhir 203 itu yang nanti sampai ke arah Ancol ya teman-teman ya. Dan saat ini di konsentrasi kita di stasiun Tamrin dan stasiun Monas. Yuk kita sama-sama ke area project. Dan di sini kita harus menggunakan APD lengkap, sepatu boots dengan vest ya yang warna orange dan helm project teman-teman. Makanya di kontrak awal kita sebelum mengikuti event ini itu diberi perjanjian untuk nomor sepatu, vest dan lain sebagainya. Dipastikan teman-teman dalam keadaan sehat karena kita akan menuruni kedalaman hampir 20 meter ya teman-teman, cukup dalam. Tapi yang paling dalam itu katanya ada di daerah kota, lebih dari 30 meter teman-teman. Nih kita bersama-sama untuk mengikuti arahan dari kepala project ya. Kita akan didampingi oleh mereka dan diberi penjelasan nanti di dalam tunnel seperti apa. Kita ada di lantai koncourse stasiun Monas teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Sebenarnya ini lantai sudah terpasang dinding atau wall
menurut kepala project yang dijelaskan itu sudah terpasang. Sebenarnya ini covernya memang belum dilepas ya, selagi masih proses pembangunan. Dan beberapa pelambing ataupun atap di atas ini masih terbuka karena masih ada proses untuk mechanical, electrical masih harus dibuka karena masih proses pembuatan ataupun pembangunan, teman-teman. Dan ini yang orange ini adalah saluran untuk sirkulasi udara, teman-teman. Jadi memang karena belum selesai, jadi sirkulasi udaranya masih sementara. Di sebelah kanan kita juga mendorong udara luar masuk ke dalam. Dan tadi turunnya juga cukup dalam ya, teman-teman. Dan nanti di bawah ini nanti ada gate, teman-teman. Gate untuk kita masuk. Dan bisa teman-teman lihat, ini sebelah kiri adalah plaza yang ke arah bawah ke lantai platform. Nah, untuk sementara ini memang lantai atau floornya masih dilapisi oleh triplex karena untuk menghindari lantainya kotor, teman-teman. Sebenarnya lantai memang sudah terpasang rapi, seperti lift juga sebenarnya sudah dipasang, cuma belum dipergunakan. Gitu, teman-teman. Seperti teman-teman lihat di kiri, ya itu adalah di bawah adalah lantai platform. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi area ini sudah bisa dibilang 80% sudah physically sudah jadi. Hanya menyisakan kegiatan untuk finishing saja. Dan target operasi stasiun Monas ini CP201 yang tadi disebutkan itu sekitar tahun 2027. Untuk tahap pertama sampai stasiun Monas terlebih dahulu, kemudian nanti stasiun Tamrin, stasiun Harmoni, kebetul selanjutnya nanti hingga stasiun Jakarta Kota, teman-teman. Nah, sebelah kanan ini adalah merupakan saluran untuk ventilasi. Dan kita sampai di lantai bawah atau lantai platform yang tempat kita naik kereta ya, teman-teman, naik MRT. Dan wallnya sini sudah sudah dicor ya, teman-teman ya. Sudah rapi, sudah bersih. Memang rel belum terpasang. Nah, ini ke arah kiri ke arah Tamrin dan kanan ke arah Harmoni. Nah, ini bisa teman-teman lihat, physically memang sudah jadi ya, teman-teman. Tapi ini belum diselesaikan karena menunggu tembus hingga stasiun Harmoni terlebih dahulu. Yuk kita ke arah tunnel bersama-sama ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tunnelnya, teman-teman. Jadi proses TBM
tunnel boring mesinnya saat ini sudah ada di mendekati stasiun Harmoni. Nah, ini di bawah nih, ini untuk nanti menempatkan bantalan rel ya teman-teman. Jadi di sini tidak menggunakan batu balas, gitu teman-teman. Mengapa? Karena ya ini kan sudah jadi ya, jadi lebih bagus lagi ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ini parts-parts dari mesin TBM ataupun puzzle-puzzlenya teman-teman ini sudah terpasang rapi di sini. Jadi standarnya memang luar biasa ketat di project MRT ini. Nah ini seperti ada baut yang nanti menancap ke dalam teman-teman. Dan ini sedikit berbelok teman-teman ya. Nah, luar biasa, dan tidak ada sedikit pun tetesan air di sini. Ini adalah pipa-pipa untuk aktivitas nanti keretanya di bawah teman-teman ya. Seperti yang teman-teman biasa naik MRT mungkin belum pernah nih masuk ke area tunnel ini karena memang area terbatas. Nah, ini kenapa mesti teman-teman ditutup ini ya, karena untuk menghindari debu-debu yang dari area pembangunan. Dan di bawah ini merupakan saluran air. Apabila nanti ada air yang mengalir, itu langsung disedot dinaikkan ke atas teman-teman. Jadi ada sirkulasi untuk water circulation. Nah, bisa teman-teman lihat nih, ini kan ada banyak debu ya teman-teman. Jadi untuk menyaring partikel debunya. Nah, ini untuk bantalan rel, tapi relnya memang belum dipasang karena masih proses pembangunan. Di sini di setiap sisi juga ada mencegah ya kecelakaan kerja. Jadi perhatiannya ini cukup banyak karena ini memperhatikan efek keselamatan. Memang ya ini ketat. Kita pun ke bawah area project ini juga diawasi oleh security. Jadi ada beberapa area yang memang tidak boleh untuk diabadikan. Nah, ini untuk area lantai platform teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat yang seperti area-area yang MRT lainnya. Nah, kita setelah berkunjung ke tunnel tadi, kita balik lagi ke atas teman-teman. Ini merupakan kegiatan yang cukup menguras tenaga teman-teman ya, karena kita naik ke atas dan turun yang cukup dalam ya teman-teman. Dan area di dalam ini memang cukup pengap. Nah, makanya teman-teman apabila ingin mengikuti kegiatan ini harus dalam keadaan sehat ataupun fit. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat concourse lever general layout plan. Jadi memang sudah direncanakan di sini area-areanya yang nanti digunakan untuk lantai concourse ini. Lantai concourse adalah lantai untuk aktivitas step in step out ataupun nanti ada beberapa area komersial. Seperti yang ada di MRT saat ini teman-teman. Kita ada lantai concourse, kemudian ke lantai paling bawah atau lantai platform. Disediakan lift dan eskalator.
masih banyak sekali scaffolding di sini karena ya memang masih area pembangunan. Yuk kita naik ke atas ya teman-teman. Nah, naik ke atas ini ngapit teman-teman ya, karena cukup tinggi anak tangga yang kita daki teman-teman, dan lega rasanya di atas sini teman-teman ya. Dan cuaca Jakarta kebetulan sedang mendung di hari Kamis ini teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat area kerja ini yang dulunya ini banyak pohon. Menurut penjelasan dari MRT Jakarta, ini akan dihijaukan kembali teman-teman. Ini kenapa pohonnya ditebang, karena ini ingin mengerjakan proyek MRT ini teman-teman. Dan nanti pohon yang ada di atas ini juga merupakan pohon-pohon pilihan yang tidak merusak struktur bangunan ataupun struktur bangunan yang ada di bawahnya. Jadi memang nanti dipilih pohon-pohon terpilih. Jadi tidak sembarangan pohon yang bisa ditanami di sini teman-teman ya. Jumlahnya pun dibatasi. Jadi tidak sembarangan untuk menanam pohon di area ini. Gitu teman-teman. Ini kita masih menunggu teman-teman yang masih ada di rombongan belakang. Areanya di mana sih Bang? Pasti udah nanya ya. Ini area ini bila teman-teman naik bus Transjakarta, ini letaknya di seberang dari halte Transjakarta. Dan nanti area halte Transjakarta Monas akan terhubung langsung dengan tunnel di bawahnya dengan MRT Jakarta. Nanti ada tunnel khusus yang terhubung antara halte Transjakarta dengan MRT Jakarta yang ada di bawah ini teman-teman. Nah, ini merupakan ya area terbatas ya teman-teman, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Karena di sini ada juga workhouse dan segala macam, dan peralatan perlistrikan juga cukup berbahaya. Jadi memang sembarangan orang tidak bisa masuk ke area ini. Itu teman-teman ya. Di sini sebelah kanan juga ada area workhouse untuk mengerjakan bagian-bagian yang perlu dikerjakan di area proyek ini teman-teman. Dan ini adalah di bagian luarnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya saya bisa memberikan update teman-teman tentang MRT Jakarta di stasiun Monas ya teman-teman, bersama teman-teman IRM, Indonesian Railway Media. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang di konten ini ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe.